Oke. Wow, 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 wow. Ya, siang. Buku banyak banget nih. Aduh, Abang kasihan saja, Pak. nggak sengaja. Ambil. Kamu itu ya, jalan nggak lihat-lihat, nggak lukit-lukit sekitar. Dari arah sini kemana ya? Oke. Maaf, mau nanya, tata usaha di mana ya? Iya, Bu. Ibu tinggal lurus saja. Nanti ada di sebelah kiri, Bu. Oh, buka nggak ya? Buka terus, Bu. Dari hari Senin sampai hari Jumat. Makasih ya. Sama-sama, Bu. Mudah-mudahan semuanya lancar, jadi aku bisa ngurus kepindahan Putri. Kayak dengar suara Bu Nawang sih. Parfumnya juga kayak nyisa di sini. Aduh. Mimpi apa gimana sih? Mungkin saya halusinasi aja kali ya. Gak ada. Ya. Morning everybody. Morning, Mbak. Alright. Oke. Kita lanjutkan materi kita yang kemarin. Silakan dibuka diktatnya masing-masing ya. Bangku Rizky kosong. Citra juga kosong. Apalagi bangku My Beloved Future Daughter. Rasanya kangen banget lihat suasana kelas kayak dulu lagi. Don't worry Putri, sebagai your future daddy, saya akan membantu supaya Nawang. Pak, kuliah nggak jadi, Pak? Siapa bilang nggak jadi? Jadi dong. Terusin baca diktatnya. Terus Bapak mau kemana? Saya mau keluar sebentar. I'll be back. Nggak ada my future wife. Wah, kacau nih. Bu Nawang udah menguasai isi pikiran saya. Oke, sekarang saya harus fokus untuk ngajar. Kok nggak ada ya? Apa aku salah masuk koridor? Saya memang sudah yakin kalau kamu pasti datang. To the point aja. Om mau ngomong apa? Om akan kasih tawaran ke kamu supaya beban papa kamu tidak terlalu berat. Penawaran. Yes. Dan arti dari penawaran itu maksudnya saya harus deketin anak om lagi. Kalau itu maksudnya, maaf om, saya nggak bisa. Saya nggak mau bohongin perasaan saya sendiri. Saya juga nggak mau bikin Mel tambah baper dan akhirnya nyakitin hati dia. Pangeran ternyata makin berani. Rasanya aku pingin marah detik ini juga. Tapi aku harus tahan emosiku.
Aku harus turutin kemauan Mel. Supaya pangeran mau datang acara dinner yang mau aku siapkan. Simple kok. Kamu harus dampingi Mel. Dan sebagai gantinya, Om akan kembalikan rumah mewah papa kamu yang disita oleh Pak. Kamu hanya perlu dinner sama Mel. Duduk manis. Om yakin? Batu bata sama papanya Mel. Gue lega. Kirain gue batu bata mau nyamperin Rizky terus cari masalah. Tapi ngapain ya batu bata sama papanya Mel? Gue gak tega deh kalau sampai batu bata juga ditekan papanya Mel. Lo masih belum puas juga? Beasiswa gue, mimpi gue di kampus dicabut karena papanya Mel. Harga diri gue diinjek-injek sama papanya Mel. Gue mohon sama lo. Lo bahagiain Mel. Karena cuma itu caranya. Supaya gue bisa hidup normal lagi. Kayak dulu sebelum gue kenal sama lo. Harusnya gue gak perlu nyalahin batu bata. Karena ternyata dia ngalamin apa yang gue alamin. Maafin gue ya batu bata. Sumpah gue gak paham sama papanya Mel. Kok bisa ya dia setega ini sama orang lain? Demi kebahagiaan Mel, papanya tega neken dan bikin orang lain jadi menderita. Terus setelah dinner, apalagi Om? Temenin Mel 24 jam, nganterin dia ke kampus, apalagi? Om sampai kapan sih kayak gini? Kenapa kamu mikir macam-macam? Yang Om minta kamu hanya dampingi Mel duduk manis. Dan sebagai gantinya, rumah mewah papa kamu akan Om kembalikan, promise. Bukannya selalu begitu Om. Saya nggak ngerti ya. Om kenapa sih selalu maksa saya? Saya manusia Om. Saya punya hak, saya punya perasaan. Papanya Haris kehilangan semuanya. Kamu gak kasihan apa lihat papa seperti ini? Dari kamu kecil sampai kamu sebesar ini, kamu selalu hidup bergantung sama papa. Apa gak bisa? Kali ini kamu turunin ego kamu sedikit. Kamu bantu papa. Kamu berkorban untuk papa. Sebenarnya gue males banget ngikutin kemauan dedinya Mel. Karena sekali gue turutin, pasti ntar ada lagi. Gue nggak mau terus-terusan jadi boneka. Tapi kalau gue nggak turutin, gue nggak tega sama papa. Pasti berat banget ada di posisi batu bata. Gue jadi penasaran, batu bata jawab apa ya? Saya mau nanya proses pindah kampus, Bu. Apa aja yang perlu saya urusin ya? Siapa nama anak ibu? Putri Aurora. Dia Vkom jurusan manajemen komunikasi. Anak saya kuliah di sini lewat jalur beasiswa. Putri Aurora. Ada masalah, Bu. Putri Aurora sudah tidak terdaftar menjadi mahasiswi di kampus Bunga Bangsa, Bu. Enggak mungkin. Ini pasti salah kan, Bu? Anak saya itu setiap hari masih berangkat kuliah. Dia masih terdaftar sebagai mahasiswa kan di sini? Kira-kira sebulan yang lalu beasiswa Putri dicabut, Bu.
Maaf, anak saya beasiswanya dicabut. Kenapa berita ini nggak sampai ke saya? Saya itu orang tuanya Putri. Maaf Bu, waktu itu pihak kampus sudah memberikan surat pernyataan resmi dan Putri sendiri yang menerimanya. Dan terhitung saat surat itu diberikan, Putri sudah tidak menjadi mahasiswi lagi Bu. Maaf, saya mau tanya, apa alasan beasiswa anak saya dicabut? Apa karena nilainya turun? Atau karena kelakuan anak saya? Maaf Ibu, saya tidak mempunyai kapasitas untuk menjelaskan. Semua ini sudah menjadi wewenang kampus. Sudah 1 bulan beasiswa Putri dicabut. Dan aku baru tahu soal ini. Bu, jujur dong ke Ibu, kamu ada masalah apa sayang? Aku cuman pikirin masalah kampus, Bu. Pokoknya gimana pun caranya, aku harus dapat nilai yang maksimal supaya aku bisa pertahanin beasiswa aku di kampus. Bu Nawang, wait. Saya lupa kalau hari ini tuh bagian tata usaha tutup. Karena stafnya mereka semua lagi ada seminar di luar kampus, Bu. Belakangan ini ya Putri itu berangkatnya pagi terus pulangnya malam loh Pak. Emang mata kuliah makin banyak atau karena apa ya Pak Regar ya? Mungkin karena Putri ambil mata kuliah tambahan untuk menunjang penjurusannya, jadi ya agak malam gitu karena banyak nambah SKS. Gimana? Kenapa malah diem? Saya pertimbangkan. Mau berapa lama lagi? Kamu pertimbangkan. Dinernya itu nanti malam, gak usah pakai mikir. Jawab bisa atau tidak. Apa yang harus gue lakuin sekarang? Kamu harus datang ke rumah tepat waktu. Kita jalan bertiga ke tempat Dina. Kamu duduk manis, nemenin Maldina. Karena saya akan mengenalkan calon istri saya ke Mel. Oke? Simple. Dan saya pastikan rumah papa kamu akan saya kembalikan. Bagaimana? Bukan HP saya, Pak Bos. Gimana gue bisa dengar suara hati dia? Ganggu banget sih. Kalau batu bata denger suara HP gue gimana ya? Kalau dia tahu gue di sini? Aduh.
Suaranya kayaknya dari arah sini deh. Apa jangan-jangan ada yang ngintip ya? Tapi kok nggak ada sih? Gue yakin tadi usus goreng pasti ada di sini. Apa jangan-jangan dia dengerin omongan gue sama dedinya Mel? Halo, Ki? Halo Put, lo udah kelar belum shiftnya? Kalau udah, gue mau jemput lo sekarang. Gue kira Rizky mau ngomong apa. Ternyata cuma mau nawarin jemput gue. Aduh, untung aja tadi gue gak ketahuan sama batu bata gue ngikutin dia. Put, kok diam? Shift kerja gue belum selesai, Ki. By the way, suara lo kenapa sih? Kok kayaknya ngos-ngosan gitu? Gue lagi olahraga nih. Panas-panas kayak gini lo olahraga. Ya kan gue udah lama nggak olahraga. Jadi sekarang gue sempetin deh jogging. Jadi gimana? Mau gue jemput jam berapa? Nanti gue kabarin ya, Ki. Soalnya gue juga nggak tahu gue kelar jam berapa. Kok tumben? Iya, karena bisa aja jam kerja gue ditambahin sama Pak Billy. Soalnya tadi gue sempet cabut dulu waktu jam kerja. Put, angkat teleponnya, Put. Ibu mau ngomong sama kamu, sayang. Keluar kemana? Gue ke... Halo, Ki. Ini ibu nelpon gue. Gue angkat dulu ya, soalnya teleponnya nggak berhenti-berhenti. Takutnya penting lagi. Yaudah. Oke, Put. Iya, bye. Yah, keburu mati lagi. Telat angkat telepon ibu. Putri mau keluar kemana ya? Dia belum sempat jawab gua lagi. Bu, apa benar beasiswa anak saya dicabut? Dan sekarang dia sudah bukan mahasiswi di sini. Benar, Ibu. Putri sudah tidak berhubungan dengan kampus ini lagi. Dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Putri, itu bukan jadi tanggung jawab kami lagi, Bu. Ternyata Putri nutupin semua ini dari aku.